Bagaimana mereka menjadikan kekuasaan itu benar-benar digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau menerima amanah untuk menggantikan tugas-tugas kenabian sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam, yang pertama kali beliau katakan adalah, kalau aku menjalankan kekuasaan ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya, maka ikutilah aku. Tapi kalau aku menyimpang dari Quran dan sunnah, maka ingatkanlah aku. Demikian juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat takut terhadap kekuasaan yang beliau miliki. Pertama kali ketika beliau ditunjuk oleh para sahabat untuk menggantikan sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau dengan marah mengatakan, apakah kalian akan menjerumuskan aku ke neraka dengan kepemimpinan ini? Tapi kemudian beliau tercatat menjadi seorang khalifah yang demikian adil, demikian bijaksana, dan demikian lembutnya kepada rakyat yang dia pimpin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kekuasaan adalah satu hal yang sangat penting, sehingga kemudian dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis banyak sekali Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kekuasaan ini. Di dalam surat Al-Isra ayat 80 misalnya, Allah ajarkan satu doa kepada nabinya tentang kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi agar berdoa, waj'ali min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan yang menolong, sultanan nasira. Yang dimaksud di sini adalah kekuasaan yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya ini adalah contoh kepada umat bahwa kekuasaan itu seharusnya disandarkan kepada ajaran agama, bahwa seharusnya kekuasaan itu harus digunakan untuk menegakkan agama ini, untuk menolong agama ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah ini. Jadilah kalian menjadi penolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kalian. Sabit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi sekali lagi bahwa dalam Islam kekuasaan itu pada dasarnya adalah harus digunakan untuk menegakkan agama Allah, untuk melaksanakan hukum-hukumnya, untuk melaksanakan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari tafsir Ibnu Katsir tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua fungsi utama kekuasaan dalam Islam. Yang pertama adalah bahwa kekuasaan itu harus digunakan untuk menegakkan agama ini, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di Madinah. Jadi ketika baginda Nabi menyelesaikan apa yang disebut dengan Baiat Aqobah kedua atau sumpah setia kaum Ansor yang terdiri dari dua suku besar di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, di mana kemudian penduduk Madinah membaiat Nabi sebagai pemimpin mereka, lalu Nabi bisa dikatakan menjadi kepala negara pertama dari sebuah daulah yang bernama Daulah Islamiyah. Maka disitulah kemudian baginda Nabi menggunakan kekuasaan itu untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Itu yang pertama. Jadi kekuasaan itu harus menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah, untuk menjadi pelaksana hukum-hukum syariat. Yang kedua, dalam kaitannya dengan kekuasaan ini, maka kekuasaan itu harus menjadi sarana untuk mengurus masyarakat dengan syariat Islam. Sebagaimana definisi politik itu sendiri, definisi sistem politik dalam pandangan para ulama adalah riayati syu'unil ummah bi ahkamil islamiyah. Politik itu dalam pandangan Islam maknanya adalah bagaimana mengurus persoalan-persoalan umat ini dengan hukum-hukum Islam, dengan syariat Islam, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pandangan sekulerisme tentang politik ini, di mana dalam pandangan sekulerisme
politik itu adalah semata-mata bagaimana meraih kekuasaan. Sangat berbeda pandangan sekulerisme dengan pandangan Islam tentang kekuasaan ini. Jadi sekali lagi bahwa kekuasaan atau politik dalam pandangan Islam itu adalah riayati su'unil ummah bi ahkamil islamiyah. Bagaimana melayani, bagaimana mengurus kepentingan-kepentingan umat dengan hukum-hukum Islam, dengan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang seperti ini akan menjamin keadilan karena sistem ini datang dari Zat yang Maha Adil. Kekuasaan yang seperti ini pasti bijaksana karena datang dari Zat yang Maha Bijaksana. Ini akan menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang mereka beragama Islam atau bukan. Jadi tidak ada penindasan terhadap sebagian dari kelompok-kelompok masyarakat. Maka dalam pandangan Islam, seorang pemimpin itu ada syarat yang terpenting harus dimiliki, yaitu dia harus seorang yang amanah. Dia harus seorang yang adil, termasuk ketika dia memilih pembantu-pembantunya. Para pembantu ini harus dipilih berdasarkan kompetensi, berdasarkan kemampuan mereka pada bidang masing-masing, berdasarkan bagaimana tanggung jawab mereka mengemban amanah ini. Jadi sama sekali tidak berdasarkan transaksional, tidak berdasarkan balas jasa, tidak juga berdasarkan asas kekerabatan misalnya. Jadi sungguh luar biasa bagaimana Islam mengatur soal politik dan kekuasaan ini. Maka seorang pemimpin dalam Islam juga harus memiliki sifat yang jujur. Karena kejujuran ini menjadi satu hal yang akan menular nanti kepada bawahannya. Ya. Maka kejujuran ini juga akan dilihat oleh rakyatnya. Ya. Karena kejujuran itu sendiri akan mengantarkan seorang pemimpin kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedustaan seorang pemimpin itu akan menjatuhkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai sebuah ideologi mewajibkan kita, mewajibkan umatnya untuk menerapkan syariat Islam itu secara kafah. Mewajibkan umatnya untuk menerapkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 50, Allah memberikan sindiran yang sangat keras. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan siapakah pemilik hukum yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Liqaumi yuqinun, bagi mereka orang-orang yang yakin kepada agama ini. Allah katakan bahwa semua hukum selain hukum-hukum Allah adalah hukum-hukum jahiliyah. Maka Islam mewajibkan sistem politik, sistem pemerintahan, bagaimana mengelola kekuasaan itu bersandarkan akidah dan berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan sistem politik sekulerisme yang hari ini diadopsi oleh hampir seluruh negeri-negeri di atas muka bumi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa dalam Islam kepemimpinan itu membutuhkan amanah dan ini adalah merupakan tanggung jawab yang berat dan menakutkan sebenarnya di akhirat nanti. Jadi kesadaran ini menjadi hal yang sangat penting karena ketika kekuasaan itu tidak dianggap sebagai amanah, maka ini akan menjadi penyesalan di akhirat nanti. Ini akan menjadi kehinaan bagi mereka-mereka yang mengemban kekuasaan itu. Para khulafaur rasyidin adalah contoh-contoh terbaik bagaimana mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Bagaimana mereka menjadikan kekuasaan itu benar-benar digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau menerima amanah untuk menggantikan tugas-tugas kenabian sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam, yang pertama kali beliau katakan adalah, kalau aku menjalankan kekuasaan ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya, maka ikutilah aku. Tapi kalau aku menyimpang dari Quran dan sunnah, maka ingatkanlah aku. Demikian juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat takut terhadap kekuasaan yang beliau miliki. Pertama kali ketika beliau ditunjuk oleh para sahabat untuk menggantikan sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau dengan marah mengatakan, apakah kalian akan menjerumuskan aku ke neraka dengan kepemimpinan ini? Tapi kemudian beliau tercatat menjadi seorang khalifah yang demikian adil, demikian bijaksana, dan demikian lembutnya kepada rakyat yang dia pimpin. Demikian juga dengan seorang khalifah setelah era Khulafaur Rasyidin. Ada yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat takut dengan kekuasaan yang beliau miliki, sehingga kemudian ketika beliau diangkat sebagai khalifah, beliau serahkan seluruh hartanya ke Baitul Mal. Beliau serahkan seluruh hartanya ke lembaga milik negara ini. Karena beliau takut
bahwa ketika beliau menjalankan kekuasaan ini akan bercampur antara harta pribadi dan harta negara. Inilah contoh-contoh pemimpin-pemimpin dalam sejarah Islam yang mempunyai sifat amanah, adil dan jujur. Maka hari ini tentu apa yang kita lihat hari ini baik di negeri ini ataupun di negeri-negeri di atas muka bumi ini di seluruh dunia, kita belum bisa melihat ada para pemimpin yang mempunyai karakteristik seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongannya sehingga Allah memberikan kepada umat Islam ini hidayah, memberikan kepada para pemimpin-pemimpin muslim ini hidayah sehingga mereka bisa mewarisi sifat-sifat terbaik dari para pemimpin-pemimpin muslim masa lalu sebagaimana khulafaur rasyidin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.